kameranya emang gede Gede, kan? gini, tapi begitu jekrek bunyinya kayak jekrek gitu. Selamat datang kembali semuanya di episode lain dari Coffee Talk with Kairos Works. Nah, masih dalam episode membahas fotografer-fotografer kita, dan kita kedatangan the man behind everything, Steven. Hi Steve. Hi Klaus. How's 2019? 2019 is amazing. It was amazing. It was amazing ya. Ya. Di tahun lalu kita luar biasa Steve perjuangannya, dan kita mau membahas sisi lain Steve. Ya, kamu Sisi fotografer, iya, di other side. Salah satu fotografer yang lumayan artsy, sangat artsy. Terima malah. kasih. Karena the only one yang pakai film fotografi atau analog, we'll say, iya gak sih? Analog Ya, atau film? film atau analog sama lah ya. Film atau analog. Karena mungkin beberapa dari kita belum, beberapa dari teman-teman belum ada yang tahu bahwa Steve is one of the photographers yang pakai kamera film. Yes. How's all started? Actually sejak dari awal gua foto wedding itu gua udah interested banget sama film fotografi. Because dari awal ketika mulai pertama kali ya segala journey untuk jadi seniman itu kan kita menemukan dulu referensi kita siapa kan. Nah, pada waktu gua memutuskan untuk jadi fotografer, one of my reference yang jadi pembanding gua itu namanya salah satu fotografer namanya Josefia dan Elizabeth Messinya. Dan mereka itu menggunakan film sebagai medium foto mereka. Dan sejak saat itu gue interested banget untuk learn about film photography. Apakah Gitu. mereka adalah wedding photographers? Mereka wedding photographers di US dan mereka very famous. Dan kayaknya udah banyak yang tahu juga kali ya. Kalau misalnya kasih lihat fotonya mungkin pernah lihat gitu. Oh, oke. Nah, tapi sebelumnya kita track back sedikit. Kalau orang itu adalah seniman ngaku, maksudnya foto pakai foto film, emang dari dulu sekolahnya pakai foto film? Kalau aku ya, kalau gue sendiri Dulu fotografer dari zaman dulu. emang suka foto. Emang suka foto. Dan karena gue masih muda banget, jadi gue taunya coba kamera digital aja ya. Gue gak ngerti film-filman gitu, itu zamannya opa gue kayaknya. Tapi dari dulu udah motret belum? Dari dulu motret. Dari dulu motret? Udah suka. Pakai handphone aja handphone. Oh, handphone. Iya, sebelum profesional pakai handphone aja. Tapi dulu emang wedding photographers. Enggak, dulu cuma dulu enggak wedding photographer. Cuma iseng aja suka foto apapun yang bisa difoto. Oh iya. Yes. Everything. Jadi semua diambil. Iya. Pakai handphone? Pakai handphone, apapun yang menarik lah. Dan nggak pakai kamera sama sekali zaman dulu. Apa sih kalau zaman dulu kan pocket kamera gitu ya? Oh, point and shoot. Iya, point and shoot gitu kan. Film? Atau udah digital? Digital. Dibilang gue masih muda, gue tahu sama kamera digital. Yang jadi tergoyahkan. Nah, berarti pengenalan awal dari kamera film itu berawal dari tadi dua orang itu, Josefia dan Elizabeth Messinya. Ya, jadi nggak tahu mencari foto wedding yang bagus tuh susah karena pada zaman dulu nggak semua orang share everything di sosial media dan online. Oh, iya. Jadi kalau sekarang kan bahkan makanan aja semua di share. Iya. Nah, cari wedding foto yang bagus, kebetulan pada waktu itu ketemunya mereka dan mereka menggunakan film dan ya jadi tertariknya di situ. Oh, oke. Sebagai orang yang udah lumayan lama main di dunia film, film fotografi dan digital pastikan. Yes. What differentiate between those two? Itu kan sangat-sangat beda harusnya dong. Lumayan. Jadi ketika dulu pertama pakai film, itu kan juga barengan hybrid sama digital Yes, kan. betul. Malah sebenarnya untuk professionally duluan pakai digital dulu, of course, karena lebih aman. Oh iya, Ya kan betul. bisa langsung dilihat hasilnya dan kalau misalnya ada yang salah bisa langsung diulang kan. Iya. Dengan film tuh jauh lebih risky, lebih menyeramkan lah ya. Karena misalnya kamu jepret kan nggak kelihatan hasilnya. Ya kan? Cuma kelihatan berapa roll sisa. Iya, itu dia. Nah, kalau perbedaan paling utamanya sih itu. Jadi kalau misalnya kamu belum ahli banget, film fotografi is very risky. Ya, jadi karena kamu nggak bisa lihat hasilnya dan nggak bisa review saat itu juga gitu. Tapi setelah a while, setelah kamu lumayan expert lah ya, film fotografi sebenarnya sama aja dengan digital. Tapi membuat gua jauh lebih berpikir sebelum gua nge-shoot karena cost untuk satu jepretan film itu mahal. Setuju. Yep. Satu film itu berapa ratus ribu sekarang? Iya, dan Dari kalau itu misalnya buat gua hitung dari beli filmnya sampai ke shipping cost untuk cuci filmnya sampai hasil jadinya di scan, Ya. itu per jepret sekitar 35.000 sampai 50.000 rupiah Per per jepret. jepret. Bayangin kalau satu wedding itu 1.000 atau 2.000 foto ya itu Oke. mahal banget Akan ya. jadi mahal banget. Iya. Tapi kalau emang berarti udah sering banget main kamera film segala Yes. macem. What's your first camera? Film. My first kamera film waktu itu pakainya Nikon F100.
Oh, dari dulu emang Nikon ya? Iya, karena kan waktu itu juga pakai kamera digitalnya Nikon. Jadi kan bisa dipakai di situ juga lensanya kan. Jadi waktu itu yang benar-benar suka banget itu adalah Nikon F100. Tapi yang gua jadi kamera utama waktu syuting film dulu itu adalah Mamiya 67. Mamiya 67. Iya. Maybe someone can Google that. Itu merek Mamiya itu. RZ67. Jadi itu medium format kamera dengan ukuran 6x7 dan itu bagus banget sih. Apa ya? Karena sensornya gede banget ya. Itu beberapa kali lipat dari ukuran 35 meter biasa. Dan itu yang bikin gambar sama warnanya itu emang jauh lebih bagus daripada yang F100. Karena F100 sama seperti format kamera digital SLR yang biasa, yang full format. Nah ini jauh lebih luas, jadi jauh lebih cantik. Itu yang ketika, ini nggak sih, si yang medium format itu ketika orang jepret yang pakai flash keluar asap gitu zaman dulu? Oh enggak kali. Itu zamannya nenek moyang gua. Karena kita kan suka lihat di film-film Hollywood kan orang motret pakai itu jedek, terus keluar asap gitu loh. Itu kan? Enggak separah itu. Jadi kameranya emang gede gini, tapi begitu jekrek bunyinya jekrek gitu. Oke. Itu emang sekenceng itu. Nah dulu pada zaman dimana film kamera digital belum seumum sekarang, itu dipakainya buat studio sama buat komersil. That's why I'm thinking, kalau misalkan suara sebesar itu, berarti otomatis kalau lagi pengen silent shooting nggak bisa. Pasti ketika kamu jepret orang langsung kayak nengok apa tuh barusan. Is it? Gitu. Pernah nyuci nggak? Maksudnya pernah nyuci filmnya sendiri nggak? Tadi kan ngomong mengenai shipping cost ke tempat pencucian film. Yes. Apakah pernah masuk ke tempat nyuci film sendiri? Lab ya? Iya. Pernah atau nggak? Sering. Jadi udah coba beberapa lab yang di Indo. Ada ya? Ada di Indo ada sekitar 2 atau 3 yang aku pernah coba. Dan aku juga, tapi lebih seringnya kirim keluar karena di sana lebih cocok aja chemistry-nya sama labnya. Hasilnya lebih pas gitu. Oh, tapi di Indonesia ternyata masih ada? Di Indonesia masih ada kalau mau. Oke. Tapi kalau nyuci sendiri yang pakai mungkin itu ada butuh cairan-cairan segala macam kan? Harus pakai darkroom gitu kan? Enggak. Aku fotografer bukan seniman lab gitu. Tapi kalau orang mau yang motret film dan mau nyuci itu bisa di shipping ke negara-negara tertentu. Yes. Di dulu Indonesia? ada di US sama di Aussie. Tapi yang sekarang Aussie udah nggak ada, jadi tinggal US sama ada yang di Europe gitu. Europe? Ada Europe juga. Ngirim ke Europe? Iya. Makanya itu kesulitannya pakai film fotografi adalah cari lab yang cocok itu. Itu lebih tricky. Oh ya? Yes. Oh, oke. Nah, motret film pernah, kameranya yang gede, kamera kecil pernah. Nyuci film ngirim lah ya, biar aman. Nah, waktu motret film itu kan pasti ada pengalaman di mana tadi dibilang nggak bisa ngeliat segala macam kan. Apakah itu salah satu momen yang judging kah atau apakah karena kan kalau motret you cannot see the result straight away karena itu nggak ada layar di belakangnya. How do you can predict the result? Apakah dari skill melihat setting kamera segala macam? I think ketika kamu udah melakukan ini sering banget, bakalan sama seperti chef ya. Ketika kamu masak, nggak perlu kamu taste lagi juga. Pretty much sudah tahu bakal rasanya gimana kan. Ya emang harus ada di taste dikit biar tahu exactly. Nah sama seperti fotografi lah. Kita foto karena kita udah sering banget, jadi kita pretty much sudah tahu hasilnya akan begini lah. Dan sebelum kita motret sebagai fotografer, kita udah punya image ya di kepala kita. Kita mau hasil foto seperti apa. Dan pretty much ya tersampaikan dengan baik kok. Ketika kamu sudah well trained, metering kameranya, hasilnya pasti akan sesuai ekspektasi. Berapa lama udah foto film jadinya? Sekarang ini udah jarang banget ya foto pakai film karena kamera-kamera digital sekarang sensornya besar dan menggunakan lensa-lensa yang vintage juga akan menghasilkan image yang mirip-mirip gitu. Tapi ya kalau udah dimulainya berarti udah 6 tahun yang lalu foto pakai filmnya. Tapi sekarang lebih sering pakai kamera digital dengan lensa vintage yang menghasilkan image yang kurang lebih mirip. Recreate. Yes. Kurang lebih kayak begitu. Yep, lebih suka mana? Analog film itu atau digital? Gak bisa dibandingin sih. Aku tetap suka dua-duanya. Jadi secara warna aku suka warnanya film. Tapi secara digital aku suka praktis. Iya, practical. Karena nggak usah nyuci dan lebih jepret langsung tahu hasilnya, bisa langsung di review. Gitu. Saving cost itself, right? Iya, jauh. Karena ketika kamu motret pakai film itu puluhan ribu sekali jepret, kalau pakai kamera digital. Iya, benar. Untuk event seperti wedding, of course digital jauh lebih mudah lah. Sedangkan kalau misalnya pre-wedding, masih bisa ada kesempatan buat ganti film lah, ganti rollnya kan, gitu. Dan bisa diulang gitu. Kalau wedding probably better kalau saya pakai digital dan diedit dengan warnanya sedikit filmy gitu ya. Oke. Nah, mau nanya secara pendapat pribadi. Untuk orang yang baru belajar film,
If Yes. they want, maksudnya untuk orang yang baru belajar fotografi, they want to master the photography, mendingan langsung belajar digital atau nyoba film? Untuk teknis kamu belajar aja kamera digital, karena itu kamu bisa eksperimen sama begitu banyak hal. Yes. Nah, tapi kalau misalnya kamu learning to see, jadi ketika kamu belajar pakai fotografi film, otomatis kamu akan slow down, kamu nggak mau jepret banyak-banyak karena kamu itu mahal. Pikirannya udah ada setting dulu Iya, ya? jadi mau nggak mau kamu harus perfeksionis banget sama satu frame yang akan kamu buat, dan itu menurut gua pembelajaran banget. Untuk Oke. kita di digitalnya lebih tidak ngasal jepret, tapi benar-benar lebih dipikir. Gitu. Jadi film helps us to slow down. Film help us to slow down karena ada cost saving di situ. Benar Oke, sekali. itu lumayan menarik mengenai film. Yes. Nanti suatu saat kita akan bahas lagi di video lainnya karena film fotografi itu sebenarnya kompleks. Yes. Tapi episode lainnya akan dibahas oleh Steven dalam video-video lainnya. Thank you Steve udah hadir, luar Thank you, biasa. Bas. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di video Coffee Talk kita lainnya karena masih banyak fotografer-fotografer lain yang akan kita bahas dalam topik lainnya. So thank you for watching and bye-bye. Thank you.